Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak, siswa-siswi SD Kreativa yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan serta menjalankan aktivitas ibadah-ibadah lainnya. Meskipun di Ramadan tahun ini kita menjalannya tidak seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kan tetapi Bapak berharap hal tersebut tidak mengurangi niat serta semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Faisal ingin sedikit bercerita tentang kisah Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau masih kanak-kanak. Nah, dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin, ya Bapak pakai kitab Khulasatul Nurul Yakin, diceritakan baginda besar Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih berada di dalam kandungan. Ya, jadi sang ayah sudah meninggalkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya, belum dilahirkan. Dan pada usia 6 tahun, ibundanya juga wafat meninggalkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 6 tahun itu sudah menjadi yatim piatu, ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Setelah ibunya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya. Wa kana hubbuhu aktsaru min hubbihi li auladihi wa kana yuhibbuhu aktsaru min hubbihi li auladihi, dan cintanya dan sayangnya, kasih sayangnya Abdul Muthalib ini, kakeknya Nabi Muhammad, melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri, ya. Jadi beliau ini sangat mencintai baginda besar Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sayangnya setelah 2 tahun mengasuh, membimbing, menemani Nabi Muhammad SAW, sang kakek akhirnya wafat, meninggalkan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berarti pada saat itu usia Nabi pada 8 tahun, usia 8 tahun. Sekitar kelas 2 SD mungkin ya, kalau sekarang. Setelah ditinggalkan wafat oleh kakeknya, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Wa kana faqiran, dan adapun Abi Thalib ini merupakan orang Ipan. Akan tetapi kemudian fawassa'allahu rizqahu. Kemudian Allah melapangkan rizkinya Abi Thalib. Karena apa? Karena mengasuh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an. Dan Nabi besar ketika diasuh oleh pamannya, beliau juga merupakan orang yang apa? Orang yang menerima. Qani'an itu menerima. Tidak neko-neko, tidak minta ini itu, ya. Misalkan kalau mau makannya seadanya, aku nggak mau makan kalau bukan KFC lauknya, misalkan gitu kan ya, enggak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu meskipun beliau orang yang paling mulia, ya, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya itu belum qanaah, menerima. Dari kecil Nabi Muhammad sudah menerima apa adanya, sudah belajar menelan pahit getirnya kehidupan, ditinggal oleh ayahnya, ya kan, tinggal oleh ibunya, tinggal oleh kakeknya. Nah kemudian untuk membantu perekonomian pamannya, Nabi Muhammad itu tidak mau berpangku tangan, pasrah begitu saja, tidak. Beliau itu wa kana sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanama li ahli Makkah. Beliau menggembala kambing milik penduduk Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Nah, jadi nanti setelah menggembala kambing, Nabi Muhammad itu mendapatkan upah, mendapatkan bayaran dikasih oleh penduduk Makkah. Nah, ya'ishu minha, yang dengan bayaran itu Nabi Muhammad itu bisa hidup, ya, mencukupi kebutuhannya serta membantu perekonomian pamannya. Nabi Muhammad usia 8 tahun. Usia 8 tahun itu berarti sekitar kelas 2 SD ya. Nah, beliau ini menggembala kambing. Nah, tapi adik-adik jangan nanti berniat udah aku pengen mencontoh Nabi, pengen gembala kambing aja lah, minta beliin kambing sama ayah, aku nggak mau sekolah. Jangan begitu ya. Beda zaman sekarang. Bagaimana kalau ingin meneladani sifat Nabi? Nah, karena kita adik-adik ini sekarang pelajar, posisinya pelajar, berarti tugasnya adalah belajar. Maka belajarlah dengan
sungguh-sungguh buktikan bahwasanya adik-adik ini bisa memberikan yang terbaik untuk ayah bunda, ya, bisa menggapai cita-cita, mewujudkan cita-cita menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Seperti itu semangatnya yang kita ambil, ya, semangat spiritnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Semoga di Ramadan tahun ini kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas rutinitas kita, menjalankan ibadah, puasa, tarawih dan lain sebagainya. Bapak juga berpesan kepada adik-adik supaya tetap semangat, ya. Semangat belajar, jangan lemes, semangat membantu orang tua. Nah, mandiri. Contoh tadi baginda Nabi Muhammad SAW itu mandiri dari kecil, ya. Adik-adik juga harus mandiri, lakukan apa yang menjadi tugas adik-adik, apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik, lakukan sendiri. Contohnya apa? Rapihin tempat tidur, cuci sepatu, merapikan buku, menyiapkan tugas, kerjakan sendiri, ya. Jangan berpangku tangan, belajar mandiri dari kecil seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terakhir mari kita saling mendoakan. Bapak juga minta doanya, adik-adik juga Bapak doakan, ya, supaya menjadi anak yang soleh solehah bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari Bapak, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.